Para Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Fan Yue yang membawa Bai Suo ke istana Hao Yue. Namun Bai Suo ingin pergi karena ia tidak ingin mendapatkan bantuan Fan Yue. 趁着无念石还在体内， Fan Yue yang tidak mengizinkan Bai Suo pergi karena batu tanpa emosi miliknya kini berada di tubuh Bai Suo, sehingga Bai Suo juga merupakan miliknya. Di samping itu Fan Yue juga ingin membantu Bai Suo untuk balas dendam dengan membantunya mendapatkan kekuatan dengan berlatih di istana ini. Fan Yue juga bersedia mengajarinya sampai menjadi kuat. Namun untuk mendapatkan kekuatan, Bai Suo harus mempelajarinya secara perlahan. Walaupun Fan Yue bersikap dingin dan kejam, namun ia tetap peduli dan selalu melindungi Bai Suo. Bahkan ia tidak ingin tangan Bai Suo menjadi terluka karena obsesinya ingin cepat menjadi lebih kuat. 本殿说了，今有孤勇，难成大事。 Hingga keesokan harinya, saat tangan Bai Suo sembuh, ia ingin segera berlatih kembali. Namun Fan Yue menunda waktu latihannya. 店主嫌他废物。 Bai Suo yang kecewa dengan Fan Yue yang telah melarang ia untuk berlatih. Padahal hari ini ia sedang bersemangat. Dan ketika ia mengelilingi istana Hao Yue, ia tak sengaja melihat Fan Yue berjalan sendirian menuju tempat bersembunyi. Dengan segera ia pun mengikutinya dan masuk ke dalam ruangan rahasia tersebut yang tidak seharusnya orang lain kunjungi. Dan hal ini membuat Fan Yue menjadi marah karena Bai Suo telah lancang memasuki ruangan rahasianya, yang ternyata ruangan ini menyimpan kenangan indah milik Fan Yue di saat kecil. 本殿留你在皓月殿，让你自由行走，不要无念石，本殿也会将你一同毁去。 Di sisi lain, akhirnya Bai Suo sadar kalau Fan Yue juga memiliki kenangan yang pahit, sehingga ia memilih mengalah dan menghampiri Fan Yue dengan meminta maaf kepadanya karena ia sudah lancang memasuki ruangan rahasianya. Ketika Bai Suo akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba tubuhnya menjadi sakit yang luar biasa. Ternyata Bai Suo mendapatkan serangan akibat ia mempelajari kekuatan milik klan siluman. Ia mendapatkan serangan balik karena batu tanpa emosi yang berada di tubuhnya ini merupakan benda dewa. Oleh karena itu, seharusnya ia mempelajari kekuatan dewa dari klan Xian supaya ia tidak mendapatkan serangan tersebut. 而先族心法传承自上古， 是什么？ 6万年前曾有上古神。 Mengetahui hal itu, Fan Yue langsung membawa Bai Suo ke tempat Raja Kura-Kura yang merupakan klan Xian dan memintanya untuk menyelamatkan sekaligus mengajari Bai Suo kekuatan Xian. 可比安陵5仙经。 Awalnya Raja Kura-Kura tidak mau, namun karena dipaksa akhirnya Raja Kura-Kura tersebut pun mau mengajari Bai Suo daripada nyawanya harus melayang karena tidak menuruti permintaannya tersebut. Ketika serangan balik dari kekuatan siluman itu menghilang dari tubuhnya Bai Suo, Fan Yue menitipkan Bai Suo pada Raja Kura-Kura untuk belajar kekuatan dan dia memberikan kerang untuk berkomunikasi dengan Bai Suo. Namun saat Fan Yue pergi, Raja Kura-Kura tidak mau mengajarinya, sehingga Bai Suo memberitahukan hal ini kepada Fan Yue yang membuat Raja Kura-Kura ketakutan dan ia pun bersedia untuk mengajarinya. 安全到家了吗？ 千年许 Singkatnya Bai Suo pun berlatih bersama Raja Kura-Kura. Namun sepertinya Raja Kura-Kura tidak memberikan pelajaran yang serius pada Bai Suo, sehingga membuat Bai Suo menjadi kesal. 你可别忘了，你答应过范月要教我仙法的。 Bai Suo yang ingin memberitahukan hal ini kembali kepada Fan Yue karena Raja Kura-Kura tidak mau mengajarinya dengan benar, sehingga Raja Kura-Kura yang ketakutan akhirnya mengajari Bai Suo teknik membuat pil dewa.
你不要动不动。 Terlihat Bai Suo akhirnya mulai menikmati pelajaran membuat pil obat bersama guru barunya dan ia bersungguh-sungguh agar bisa membuat pil terbaik hasil ciptaannya tersebut. 出来了呀，嘿嘿嘿，吓唬。 Bai Suo juga membaca buku panduan tentang membuat pil dari tingkatan ketiga dan kedua. Namun tingkat pertama tidak ditulis di buku tersebut karena pil tingkat pertama sangat sulit untuk dibuat. Bahkan gurunya juga belum bisa membuat pil tingkat pertama. Namun Bai Suo tetap ingin mencoba membuatnya dan membuktikan kalau ia bisa. Ketika gurunya pergi, Bai Suo yang bosan lalu menghubungi Fan Yue dengan mengobrol bersama di malam itu. Dan mereka juga melihat bulan sabit bersama walaupun dalam jarak yang jauh. 我这有一轮月亮，弯的。我是同一轮。你拿本店当乐子。 Hingga keesokan harinya, Bai Suo pun berhasil membuat pil tingkat kedua. Dan ia sangat bahagia bisa membuat pil tersebut dengan waktu yang singkat dengan menunjukkan pilnya kepada sang guru yang merasa terkejut. 还好你悟性过人，我这欠你的龟壳。 Namun tak lama setelahnya gurunya pergi keluar. Klan Xian datang hingga ingin membawa Bai Suo menemui ketua sektenya. Akan tetapi Bai Suo tidak mau karena ia bukan milik klan Xian. Dan di saat Bai Suo ingin menghubungi Fan Yue untuk meminta tolong, tiba-tiba alat komunikasinya dihancurkan sehingga ia pun pergi melarikan diri. Tak lama kemudian Chong Zhao pun datang. 住手！我来得正好。 Lalu ketika ketua sekte datang dan ia ingin membawa Bai Suo karena di dalam tubuhnya terdapat batu tanpa emosi milik leluhurnya. Namun di saat ia ingin menyentuhnya, tiba-tiba batu tanpa emosi bereaksi kembali. Batu tanpa emosi memberikan petunjuk lagi pada Bai Suo mengenai emosi kedua. Dan setelah mendapatkan penglihatannya, seketika Bai Suo hampir pingsan. Untungnya Fan Yue datang tepat waktu sehingga ia pun menyelamatkannya dengan membawanya pergi dari sana. Bai Suo yang mendapatkan penglihatan petunjuk mengenai emosi kedua, ia pun memberitahukan kepada Fan Yue. Emosi kedua ini mereka harus pergi ke kota Yi, namun mereka harus memecahkan teka-teki ular di gurun yang sudah dijelaskan oleh batu tanpa emosi tersebut, supaya mereka bisa masuk ke kota tersebut. Singkatnya mereka berdua pun pergi ke gurun pasir dan di saat melihatnya sendiri teka-teki itu, Fan Yue akhirnya tahu kalau akibat penghalang menara kota, orang-orang telah mengira kalau ekor ular dianggap sebagai ekor ikan. Namun petunjuk itu mereka masih belum mengerti dan harus pergi ke tempat Fata Morgana itu untuk menemukan jawabannya agar mereka bisa masuk ke dalam kota Yi. Mereka berdua juga harus mencari di mana letak kota Yi yang sebenarnya. Namun Fan Yue merasa terlalu lancar perjalanan kali ini sehingga membuatnya menjadi curiga. Tak lama kemudian formasi gurun pasir pun aktif sehingga mereka berdua tertiup angin. Fan Yue berusaha terus melindungi Bai Suo dengan memintanya untuk berpegangan yang erat dan jangan melepaskan tangannya karena ia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Pusaran angin semakin kencang yang membuat Bai Suo tidak bisa menahannya. Namun di sini Bai Suo seketika mengerti akan petunjuk selanjutnya, yaitu ia harus melepaskan dirinya dan mengikuti pusaran angin. Namun tindakan Bai Suo yang secara tiba-tiba melepaskan tangannya membuat Fan Yue menjadi sangat khawatir, hingga ia pun melompat menyusulnya untuk melindungi Bai Suo. Di sini Fan Yue marah pada Bai Suo karena ia tidak akan membiarkannya mati dan ia akan tetap melindunginya dikarenakan nyawanya Bai Suo merupakan miliknya. Karena mengikuti pusaran angin, mereka bisa menemukan jalan masuk ke kota Yi. Dan di saat akan melanjutkan perjalanan, Fan Yue meminta Bai Suo memegang bajunya dengan erat hingga pada akhirnya mereka pun bertemu dengan Raja Yi.
Fan Yue yang sudah mengetahui kalau emosi kedua berada di kota Yi, dan supaya emosi tersebut muncul kembali, ia pun beralasan dengan meminta Raja Yi untuk membuka kembali perjamuan bela diri Wutong yang dimulai dengan uji kemampuan para pendekar dari klan Xian dan klan Siluman beserta klan Yi yang berguna untuk mempererat ketiga klan. Jika klan Yi setuju, maka klan Siluman dari istana Hao Yue akan melindungi mereka, yang ternyata selama 7 tahun terakhir ini klan Yi telah bersembunyi dikarenakan mereka ingin hidup tenang dan tidak diganggu oleh klan lainnya. Raja Yi yang mendengar kalau mereka akan dibantu oleh klan Siluman suatu saat nanti, Raja Yi pun menyetujuinya untuk membuka kembali perjamuan bela diri tersebut. Singkatnya, undangan perjamuan bela diri kota Yi pun sudah disebarkan. Namun di kesempatan ini mereka yang memang bukan karena bertarung, melainkan harus banyak mendapatkan bunga hati api. Orang yang memiliki banyak bunga tersebut, maka orang itulah yang akan memenangkan ujian perjamuan ini. 我们去义城守株待兔。 Dan istana Hao Yue dari klan Siluman beserta klan Xian pun datang ke kota Yi. Namun rakyat kota Yi tidak menyambut mereka dengan hangat. Seketika Bai Suo juga melihat kejadian yang ia lihat di batu tanpa emosi tersebut, yang dimana ia harus mendapatkan beberapa bunga api hati. Mereka yang sejak dulu memiliki ambisi untuk membunuh dan saling menyalahkan, sehingga keributan pun terjadi. Lalu Bai Suo tak sengaja melihat anak kecil yang sedang sakit yang berasal dari klan Yi. Dengan pil yang pernah ia buat, anak kecil tersebut pun berhasil diselamatkan, dan tiba-tiba bunga itu pun muncul. Bunga ini disebut api hati, dan hal ini menandakan tugas pertama Bai Suo telah berhasil. Namun Bai Suo merasa heran kalau semua ini terlalu mudah, seperti ada yang sudah mengatur ini semua supaya ia mendapatkan bunga api hati dengan cepat. Setelah itu Bai Suo dan Fan Yue bergegas mencari bunga api hati yang kedua. Namun di kota Yi ini mereka merasakan ada aura jahat yang kuat. 出现会不会与下一年有关？ Dan tak lama kemudian kabut menyelimuti mereka, sehingga Fan Yue dan Bai Suo pun terpisah. Mereka yang melawan aura jahat tersebut, dan seketika aura jahat itu pun pergi menuju istana milik klan Yi. Mereka yang ingin masuk ke sana, namun pasukan tersebut melarangnya. Hingga keesokan harinya, di saat Bai Suo akan mencari bunga api hati kedua sendirian, Fan Yue melepaskannya dan bersikap tak peduli dengannya. Namun ternyata di balik sikap dinginnya itu, Fan Yue tetap mengikutinya karena ia takut terjadi sesuatu dengan Bai Suo. 我就是仗着店主一定不会让我死。天色不早了，快回去吧。 Di samping itu ternyata semua ini merupakan rencana Raja Yi yang telah bekerja sama dengan Istana Lengkuan. Saat itu Raja Yi mengirim aura jahat ke penginapan klan Xian dan klan Siluman dengan memancing mereka agar semua ke makam klan Yi. 师兄，那我们追。快！ Dan di tempat inilah bunga api hati kedua berada. Namun mereka harus menghadapi ujiannya karena harus menghadapi wujud aura negatif dari Rong Xian yang merupakan pendekar dari klan Xian, putra suci Kunlun, yang kini hidup kembali setelah ribuan tahun meninggal. Namun di sini bukan wujud aslinya, melainkan hanya aura negatifnya yang terbentuk karena obsesi dendam Rong Xian di saat dulu. Mengetahui itu adalah Rong Xian, seketika seorang pria yang bernama Mu Jiu yang berasal dari klan Siluman Rubah pun langsung menyerangnya. Ketika aura negatif Rong Xian mengeluarkan kekuatannya, Tian Hu langsung melindungi Fan Yue dan Bai Suo.
Lalu ketika Bai Suo dalam bahaya, batu tanpa emosi melindunginya dan mengeluarkan kekuatannya sehingga mereka memasuki alam ilusi milik Rongxian. 你也穿着狐族的衣服。不是，你也是啊。 Misi mereka kali ini harus keluar dari alam ilusi Rongxian untuk mendapatkan bunga api hati kedua, dan kini mereka berada di sekte Kunlun 1000 tahun yang lalu. 哎，这是我家，无极殿。 Mereka yang memakai baju klan rubah, Bai Suo kemudian bertanya pada salah satu murid Kunlun bernama Bei Cheng yang juga masuk ke dalam ilusi tersebut mengenai peristiwa apa yang terjadi pada 1000 tahun yang lalu. Bei Cheng menjelaskan kalau dulu putri suci Linglong dari klan rubah masuk ke Kunlun dan saling mencintai dengan Rongxian, namun mereka tidak direstui oleh kedua klan sehingga mereka mengasingkan diri dan meninggalkan urusan dunia. Namun suatu hari Linglong tiba-tiba menyerang Kunlun dan membantai seluruh sekte Kunlun, hingga pada akhirnya Rongxian pun balas dendam dengan membunuh Linglong. Mendengar hal itu, Bai Suo merasa heran karena ia melihat Linglong tidak seperti orang yang kejam. Namun kenapa bisa membantai Kunlun? Bei Cheng juga tidak mengetahui alasannya. Namun satu hal yang ia tahu kalau Linglong datang ke Kunlun bersama adiknya dan dua pelayannya, dan sekarang mereka bertiga sedang memerankannya. Karena ini dunia ilusi, jika mereka membunuh Rongxian, maka mereka akan terkurung di sini untuk selamanya. Agar keluar dari ilusi ini, Bai Suo mengatakan kalau mereka harus mencegah Linglong membantai Kunlun. Dengan cara mereka harus mencegah Linglong dan Rongxian saling mencintai. Tak lama kemudian Linglong mengajak mereka untuk bertemu dengan Rongxian, dan disinilah Bai Suo akan berusaha mencegah kedekatan mereka. 美人计。 Terlihat Bai Suo mulai menggoda Rongxian dan ia berusaha terus mendekatinya. 这你一杯我一杯的， Fan Yue yang melihat Bai Suo mendekati Rongxian, ia pun langsung menjauhkannya dan Linglong segera membawa mereka pergi. Yang ternyata Rongxian dan Linglong sudah lama jatuh cinta sehingga mereka tidak bisa dipisahkan. Singkatnya, Rongxian dan Linglong yang kini berada di tempat pengasingan supaya hubungan mereka tidak diganggu oleh kedua klan mereka yang tidak menyetujui hubungan ini. Mereka berdua pun hidup bahagia. Namun di saat Linglong akan memberitahukan kalau ia sedang hamil, tiba-tiba Rongxian mendapatkan surat kalau gurunya sedang sakit dengan memintanya untuk kembali ke sekte. 你应该回去。 Dan disinilah puncak masalah dimulai. Ternyata kebenaran dari pembantaian Kunlun, yaitu karena guru Rongxian mengubah ingatannya menjadi benci dengan klan rubah, sehingga Rongxian menggila dan membantai semua klan rubah. 师傅，狐族失去最强的地狐族，该死！是不是圣女出了什么事？ Ketika klan rubah dibantai, Linglong yang kembali ke markasnya dan terkejut yang ternyata klannya itu dibantai oleh pria yang sangat ia cintai. Ia yang bersedih dan bertanya kenapa Rongxian melakukan ini semua dan mengatakan kalau ia sedang mengandung anaknya. Namun Rongxian tidak mendengarnya dan justru membunuhnya. 不过一群卑贱的妖。 Dan di saat Rongxian sadar berkat darah Linglong, ia pun menyesal melakukannya. Namun penyesalan ini sudah terlambat. Bei Cheng yang berada di sana dan menyaksikan ini semua akhirnya sadar kalau cerita legenda itu adalah palsu. Yang membunuh Kunlun bukanlah Linglong melainkan Rongxian yang membantai kedua klan, dan ini semua karena gurunya, sehingga hal inilah yang menyebabkan emosi negatifnya muncul. 传说是假的。
Di sisi lain, mereka bergegas ke klan rubah namun mereka sudah terlambat. Mereka yang tidak punya cara lagi agar bisa keluar dari ilusi ini. Sehingga satu-satunya cara yaitu menyelamatkan anaknya. Dan Fan Yue pun mencoba untuk menyelamatkan anaknya Linglong. Singkatnya, ketika emosi Rongxian memuncak dan akan menghancurkan Kunlun, Bai Suo dan Fan Yue datang tepat waktu dengan membawa anak Linglong, sehingga disinilah Rongxian akhirnya sadar. 偏要发生在我和林。 Setelah Rongxian melepaskan dendamnya, mereka akhirnya keluar dari alam ilusi yang diciptakan oleh Rongxian. Pada intinya Rongxian menciptakan alam ilusi ini untuk menghukum dirinya sendiri. 发生什么了？我没事。 Di saat masalah teratasi, bunga api hati kedua muncul dan memilih Mujiu sebagai pemiliknya. 也希望我们能放下梁。就是一个死了1000年的人，还有什么？ Sementara itu, setelah keluar dari ilusi alam negatif Rongxian, Fan Yue kesakitan. Ia terluka karena menggunakan kekuatannya untuk mengubah takdir menyelamatkan anak Rongxian. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.